Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Komandan. Komandan bayangkan skenario ini. Barang sudah dikirim, dokumen sudah diserahkan ke bank, tapi uangnya tidak masuk-masuk. LC atau letter of credit yang seharusnya jadi jaminan pembayaran yang paling aman justru tidak bisa dicairkan. Ini bukan cerita horor yang langka. Ini kejadian nyata. Dan sayangnya korban banyak dari kalangan eksportir kita. Komandan sekalian, di video ini kita akan bedah tuntas kenapa LC bisa gagal cair. Singkatnya, letter of credit itu adalah janji bank untuk membayar eksportir. Asalkan, nah, ada kata asalkannya ini. Asalkan dokumen yang diserahkan sesuai persis dengan syarat yang disepakati. Contoh, komandan kirim furniture dari Jepang ke Eropa, pakai LC supaya aman. Tapi kalau salah langkah sedikit aja, pembayaran bisa macet total. Setelah nonton video ini, komandan akan tahu persis di mana titik rawan kegagalannya dan apa yang harus dijaga sejak awal. Agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dokumen tidak sesuai syarat LC. Yang kedua, pengiriman melewati batas waktu. Yang ketiga, kesalahan pada dokumen transportasi. Yang keempat, LC sudah kadaluarsa saat dokumen diserahkan. Yang kelima, faktor force majeure atau masalah bank. Komandan, poin pertama ini adalah penyebab paling sering dan paling mahal harganya. LC itu memuat syarat dokumen yang sangat spesifik. Nama produk, jumlah, satuan, ejaan, bahkan tanda baca, semuanya diperiksa bank kata per kata. Kalau invoice komandan tulis Robusta Coffee, tapi di LC minta tertulis Green Robusta Coffee Bean, bank pasti menolak. Ini istilahnya diskrepansis, ketidaksesuaian antara dokumen dan syarat LC. Resikonya, pembayaran ditahan sampai dokumen diperbaiki, atau nunggu pembeli setuju. Itu pun kalau pembelinya baik ya. Kalau tidak, mereka bisa pakai alasan ini untuk batal bayar. Saran saya, baca setiap klausul LC sebelum produksi dimulai. Jangan baru sadar pas barang sudah di pelabuhan. Pro tip buat komandan, minta bank untuk melakukan LC advisory atau review awal. Biaya kecil, tapi menyelamatkan modal besar. Masuk ke poin kedua, Komandan. Latest shipment date. Setiap LC pasti punya tanggal kadaluarsa saat mengirim barang. Ingat ya, patokannya adalah tanggal di bill of lading, bukti barang naik kapal, bukan tanggal truk berangkat dari gudang komandan. Kalau LC minta kirim maksimal 30 April, tapi barang baru naik kapal 2 Mei, LC itu otomatis gugur. Resikonya ya komandan harus minta amandemen atau perubahan LC ke pembeli. Itu makan waktu dan posisi tawar komandan jadi lemah. Solusinya, hitung mundur tanggalnya. Berikan buffer atau jeda minimal 7 hari untuk antisipasi antrian di pelabuhan. Komandan harus pastikan slot kapal aman sebelum tanda tangan kontrak LC. Poin yang ketiga, Komandan, hati-hati dengan bill of lading. Ini dokumen sakti dalam pencairan LC. Salah ketik sedikit saja bisa fatal. Misalnya nama penerima atau konsaini salah eja, atau pelabuhan muat beda dengan yang ada di LC. Bank akan tolak mentah-mentah. Selain itu, biasanya LC minta full set original. Artinya semua lembar asli harus diserahkan. Jangan sampai ada yang keselip. Caranya biar aman, begitu draft bill of lading keluar dari pelayaran, komandan cek detik itu juga. Bandingkan dengan LC, huruf per huruf. Kalau ada yang salah, minta revisi ke pihak pelayaran sebelum dokumen final dicetak dan diserahkan ke bank. Nah, poin keempat ini sering bikin bingung. Komandan harus bedakan dua tanggal penting. Ada latest shipment date atau batas kirim barang, dan ada expiry date, batas serah dokumen. Barang bisa saja dikirim tepat waktu, tapi kalau komandan telat menyerahkan dokumen ke bank melewati tanggal expiry,
uang tetap tidak cair. Contoh kasusnya seperti ini. Barang dikirim tanggal 28, tapi dokumen baru siap dan diserahkan tanggal 5 bulan depan. Padahal LC kadaluarsa tanggal 3. Hasilnya ya tentu aja ditolak. Jadi kemudian jangan santai-santai setelah barang jalan. Prioritas berikutnya adalah lari mengurus dokumen secepat mungkin. Terakhir teman-teman sekalian, poin yang kelima yaitu faktor eksternal. Ada kondisi force majeure seperti perang, bencana alam, atau sanksi ekonomi yang bisa membekukan pembayaran. Atau bank penerbit LC di negara pembeli ternyata bermasalah dan dibekukan operasionalnya. Resikonya uang tertahan tanpa kepastian. Antisipasinya gimana, Komandan? Sejak awal negosiasi, pastikan LC diterbitkan oleh bank bereputasi internasional, bukan bank lokal kecil di negara sana. Kalau negaranya beresiko tinggi, pertimbangkan pakai confirm LC. Jadi resiko bayarnya dijamin juga oleh bank di Indonesia. Sebagai penutup komandan sekalian, itulah 5 ranjau yang bisa bikin LC tidak cair. Dokumen tidak sesuai, telat kirim, salah dokumen transportasi, LC kadaluarsa, dan faktor bank. Semua ini bisa dicegah kalau komandan teliti di awal, bukan panik di akhir. Sekarang giliran komandan. Dari 5 poin tadi, mana yang paling sering bikin deg-degan saat ekspor? Atau ada pengalaman pahit soal LC? Coba ceritakan di kolom komentar, biar jadi pelajaran buat teman-teman eksportir lainnya. Sampai jumpa di video strategi bisnis berikutnya. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel.